Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Di video tutorial kali ini saya akan membuat aplikasi sistem keamanan data dengan konsep enkripsi data menggunakan metode Caesar. Oke, langsung saja. Di sini saya buka NetBeans. Ya. Jadi di sini saya sudah membuat sebenarnya project ya, pembuatan aplikasi. Nah, kalau teman-teman belum menonton video pembuatan project aplikasi ini, silakan tonton deskripsi videonya, saya sertakan pada link di bawah. Jadi di video sebelumnya saya sebenarnya sudah membahas bagaimana cara menampilkan data atau menampilkan file yang ekstensi teks. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Tinggal inilah yang saya akan kembangkan untuk menjadi aplikasi keamanan data atau keamanan file yang ekstensi teks ya. Dengan saya menggunakan konsep enkripsi data. Di mana metode yang saya gunakan di sini adalah metode Caesar. Nah, jadi desain form yang saya sudah buat, tinggal saya di sini mau tambahkan satu lagi text area. Jadi saya letakkan di sini ya, di bawahnya. Nah, jadi konsep dari enkripsi atau konsep dari kriptografi ya untuk sistem keamanan file atau sistem keamanan data, di mana ada file asli yang ingin kita encrypt ya, atau yang ingin kita acak supaya file itu menjadi file rahasia atau file yang hanya sebagai pemiliknya yang tahu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita berbicara masalah konsep kriptografi, ada konsep di mana ada plain text dan ada ciphertext. Nah, plain text itu saya akan tampilkan di text area pertama, dan ciphertextnya saya akan tampilkan di text area yang kedua. Atau hasil dari enkripsi itu saya akan menampilkan di text area yang kedua. Seperti itu ya. Oke, nah di sini juga saya akan menambahkan sebuah tombol atau sebuah button. Ini button yang saya akan jadikan nanti sebagai button proses untuk enkripsi data. Nah, saya akan rubah variable name-nya menjadi button enkripsi. Di sini saya rubah captionnya menjadi enkripsi. Lalu saya ambil satu text field. Nah, text field ini saya jadikan sebagai tempat untuk menginput kata kunci ya. Jadi nanti pada saat kita encrypt data atau file itu, kita sertakan sebuah key atau sebuah kunci agar tidak mudah dibuka oleh siapapun ya, kecuali kita yang mengetahui kuncinya. Nah, ini saya rubah variable name-nya menjadi text key atau text kunci. Saya kosongkan. Lalu saya tambahkan lagi satu button. Nah, button ini saya jadikan sebagai tombol proses deskripsi ya. Jadi deskripsi itu bagaimana cara untuk mengembalikan dari file enkripsi kembali menjadi file aslinya, atau dari plain text ke ciphertext, dari ciphertext kembali menjadi plain text. Nah, di sini saya rubah button deskripsi ya, atau dekripsi. Nah, sini saya rubah captionnya menjadi jadi ada encrypt, ada decrypt gitu. Kalau encrypt dari plain text menjadi ciphertext.
Nah, kalau decrypt dari ciphertext kita kembalikan menjadi plain text. Gitu. Oke, jadi ini kurang lebih seperti inilah desain form untuk membuat aplikasi, contoh aplikasi sistem keamanan file dengan menggunakan konsep enkripsi, dekripsi data menggunakan metode Caesar. Nah, selanjutnya saya akan membuat coding pada tombol encrypt yang pertama ya. Jadi saya akan membuat perintahnya atau codingnya di encrypt. Kita klik kanan, lalu pilih event, lalu action. Nah, di sini kita akan membuat perintahnya. Jadi kita membuat sebuah variabel untuk key-nya atau teks key-nya ya, sama dengan nama teks kuncinya yaitu teks key dot get text. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi deklarasi variabel dengan tipe string. Saya membuat di sini sebuah variabel teks sama dengan jadi key. Kita harus hati-hati dalam penulisan di Java, itu harus sangat case sensitif. Jadi huruf yang kita ketikkan itu kita harus perhatikan baik-baik, karena meskipun huruf yang sama, kalau kita tulis ada huruf kapital dan ada huruf kecil itu dianggap berbeda ya. Sini teks isi dot get text. Ya, saya lupa rubah dulu untuk variable name-nya untuk text area yang kedua. Saya rubah menjadi text output. Oke, jadi kita lanjut. Nah, selanjutnya saya buat lagi variabel string. Selanjutnya kita akan buat perulangan dengan menggunakan perulangan for. Dalam kurung kita buat variabel i dengan tipe data integer sama dengan 0, dimana i kurang dari teks i selalu bertambah 1. Nah, di sini kita buat kurung berawal. Dalamnya kita buat indeks sama dengan teks titik chart integer. Nah, seperti ini. Kita lanjut, kita buat lagi satu variabel dengan tipe char sama dengan dalam kurung char indeks bertambah 1 atau bertambah. Nah, seperti ini.
untuk perulangannya ya. Jadi kita membuat sebuah perulangan ya dengan variabel i. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi di bawahnya, dimana out sama dengan out plus string dot value, string. Jadi s nya harus kapital ya, value of. Nah, di sini variabelnya kita ambil parameter c ya, yang kita sudah deklarasikan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini di bawah atau di luar kurung perawal, penutup kurung perawal untuk perulangan, kita tambahkan text output set text dengan parameter out ya, text isi set text kita kosongkan. Nah, lalu di sini teks kunci atau teks key set text kosong. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah untuk di tombol enkripsi data ya, seperti itu. Nah, ini akan mengacak data asli atau teks asli, akan diacak berdasarkan logika yang kita gunakan ya, yaitu metode Caesar ya, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita tes terlebih dahulu dari tombol ataupun source code yang kita berikan pada button enkripsi data. Oke. Nah, kita akan coba tes, kita running. Nah, untuk logika dari program yang saya buat ini, yang pertama kita harus browsing data atau kita mengambil data yang tipenya teks ya, atau txt. Di sini saya sudah siapkan, ada di drive D. Di sini ada sebuah file namanya profil.txt ya, gitu. Atau ini adalah file notepad biasa ya, gitu. Saya open. Nah, di sini sudah muncul pad-nya. Lalu isi dari data ini atau isi dari file ini saya akan tampilkan di teks isi ya, dengan cara menekan tombol tampilkan teks. Nah, ini isi dari file yang saya browse atau yang saya load tadi, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat lagi. Nah, ini ada di D ya, itu di D ada sebuah data atau file, nama filenya adalah profil ya, tipenya teks ya, teks dokumen. Saya buka. Nah, ini isinya, isi file aslinya kalau kita lihat dengan di program itu sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini file aslinya. Nah, ketika saya tekan tombol encrypt ya, atau enkripsi data, harusnya akan tampil di text output di sini itu sudah menjadi file ciphertext atau file yang sudah diacak gitu. Nah, tapi sebelum kita melakukan proses encrypt, terlebih dahulu kita harus memasukkan di sini sebuah key atau sebuah kunci agar file yang kita sudah encrypt atau file yang kita sudah berikan pengamanan itu tidak mudah diketahui oleh orang lain. Contoh di sini saya memasukkan sebuah key 1 2 3 4 5. Lalu saya tekan tombol encrypt. Nah, maka hasilnya bisa kita lihat di sini itu sudah teracak. Ya. Itu sudah teracak. Jadi meskipun orang melihat atau membuka, dia tidak mengerti apa isi dari file ini karena
isinya sudah teracak, artinya sudah kita encrypt dengan menggunakan metode CSR tadi. Nah, ditambah lagi ada file key yang kita sudah masukkan, jadi tidak mudah diketahui oleh orang lain, hanya kita sebagai pemilik yang akan mengetahui. Nah, selanjutnya setelah kita encrypt, kalau ingin kita kembalikan menjadi file aslinya tadi, logikanya kita harus melakukan dekripsi data ya, atau mengembalikan ke teks aslinya dengan menggunakan tombol dekripsi di sini. Nah, cuma di sini saya belum memberikan coding ya untuk mengembalikan file aslinya seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk di pengkodingan untuk dekripsi data. Jadi kita masuk, kita kembali ke project kita di Java NetBeans ya. Nah, jadi untuk tombol enkripsi tadi kita sudah melakukan proses uji coba dan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk di tombol decrypt ya. Kita klik kanan, kita masuk di event action ya gitu. Nah, lalu di sini kita akan memberikan coding ya, seperti itu. Jadi perintahnya adalah kita membuat sebuah variabel lagi, text sama dengan text output get text. Jadi kita akan mengambil nilai dari text output. Kita membuat lagi sebuah variabel dengan tipe char, variabel k sama dengan char.
Ya, jadi untuk coding ataupun perintah dari proses dekripsi data kurang lebih seperti ini ya. Jadi inilah perintah atau source code-nya untuk di tombol deskripsi data. Jadi tadi saya katakan bahwa deskripsi data itu adalah bagaimana cara mengembalikan file yang sudah diacak tadi atau file yang sudah diencrypt, itu kita akan kembalikan ke file yang berupa plain text atau ke file aslinya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini perintahnya, silakan teman-teman coba. Oke, saya akan coba running lagi. Apakah tombol deskripsi itu berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi saya ulang lagi dari awal. Saya akan browse file. Saya ambil salah satu file ya, yang tipe ekstensinya txt. Sini ada profil, saya tampilkan teksnya. Nah, saya masukkan key12345 lalu saya encrypt. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, saya akan coba kembalikan ke file aslinya atau ke plain text dengan menekan tombol deskripsi data atau dekripsi data. Nah, ketika saya langsung tekan dekripsi seperti ini, maka akan muncul pesan seperti ini, key tidak valid, silakan coba lagi. Kenapa? Karena seharusnya kita harus memasukkan lagi key yang tadi kita masukkan pada saat proses enkripsi data. Gitu. Nah, silakan teman-teman masukkan lagi. Teman-teman ingat tadi key yang saya masukkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita tekan dekripsi. Nah, maka akan kembali ke file aslinya atau ke file awalnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya proses encrypt dekripsi data dengan menggunakan metode Caesar. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini desain ya, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi sistem keamanan file dengan konsep encrypt dan decrypt dengan menggunakan metode Caesar. Silakan teman-teman coba dengan source code yang tadi yang saya sudah perlihatkan. Silakan teman-teman buat sendiri, bereksperimen sendiri. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk tutorial pembuatan aplikasi sistem keamanan file dengan konsep encrypt decrypt data dengan menggunakan metode Caesar.